Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dafin Rafiq Hairan. NPM saya 2271020034. Pada kali ini saya akan membahas tentang pseudocode setelah minggu kemarin telah membahas tentang materi tentang flowchart. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang pseudocode. Nah, apa sih itu pseudocode? Pseudocode atau biasa juga disebut dengan kode semu, itu merupakan sebuah gaya atau teknik dalam menulis ke kode pemrograman secara sederhana. Tujuannya agar lebih mudah dibaca dan mudah dipahami. Pseudocode sering dijumpai pada dokumentasi pemrograman karena salah satu fungsi utama dari pseudocode yaitu untuk membuat dokumentasi pemrograman. Pseudocode bukanlah bahasa pemrograman, jadi tidak masalah bahasa apa yang digunakan untuk menulis. Umumnya, pseudocode ditulis dengan bahasa Inggris karena lebih mudah ketika kita mengonversikannya ke dalam bahasa pemrograman. Tapi juga tidak masalah jika menggunakan bahasa Indonesia. Pseudocode cenderung tidak memiliki aturan penulisan yang spesifik atau baku. Aturan ini disebut juga dengan istilah syntax. Oleh karena itu, pseudocode tidak bisa digunakan untuk penulisan program di komputer dan hanya bisa membantu proses penulisan algoritma saja. Penulisan pseudocode adalah kode yang biasa digunakan saat proses coding seperti coding Pascal, C++, Basic, dan lain-lainnya. Walaupun terkesan tidak memiliki fungsi yang signifikan, pseudocode dapat membantu programmer sebagai outline untuk memahami alur dan logika pemecah masalah sebelum diubah menjadi skrip bahasa pemrograman. Apa sih tujuan dan fungsi pseudocode? Banyak orang yang langsung melompat untuk ngoding secara langsung tanpa membuat pseudocode karena dianggap membuang waktu. Padahal pseudocode sangat penting sekali sebelum memulai sebuah pemrograman. Itu akan melatih kita tentang bagaimana program tersebut akan berjalan dan berpikir. Berikut ini adalah beberapa keuntungan belajar pseudocode sebelum menulis kode. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman dan dari pendekatan apapun. Hal ini merupakan cara terbaik untuk menjelaskan apa yang kita inginkan dan melatih logika dalam pemrograman. Yang kedua yaitu menjelaskan secara detail tentang apa yang harus kita lakukan setiap baris dari sebuah kode yang akan dibuat nantinya. Sehingga membuat fase penulisan kode lebih mudah bagi seorang pemrogramer. Bertindak seperti penghubung antara program yang akan kita buat dengan logika pemrograman. Selain itu juga digunakan sebagai dokumentasi kasar, sehingga kode program yang dibuat dapat mudah dipahami oleh orang lain yang ingin mengembangkannya. Apa aja sih ciri-ciri pseudocode itu? Meskipun pseudocode itu tidak ditulis dalam bahasa pemrograman, namun masih ada kata kunci yang digunakan yang merujuk pada konsep pengkodean seperti if, else, dan then. Penulisan pseudocode juga tidak memiliki aturan pasti, namun harus logis. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari pseudocode. Yang pertama yaitu, pseudocode itu merupakan sebuah tanda atau notasi atau kode yang mirip, dan juga merupakan penjelasan untuk cara penyelesaian suatu masalah. Yang kedua yaitu pseudocode sering digunakan para pengguna untuk menuliskan suatu algoritma dari suatu permasalahan. Yang ketiga, pseudocode berisi step-step atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah seperti halnya algoritma. Akan tetapi bentuk dari masalahnya itu sedikit berbeda dari algoritma. Yang keempat yaitu pseudocode tidak memiliki aturan yang baku yang mengikat penggunanya. Yang kelima yaitu pseudocode merupakan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman, akan tetapi pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Nah, sekarang masuk ke struktur pseudocode. Umumnya dalam penulisan pseudocode dibagi ke dalam 3 struktur atau bagian, yaitu yang pertama yaitu judul. Nah, umumnya pada bagian judul ini diawali dengan penulisan program yang kemudian diikuti oleh nama algoritma. Yang kedua, deklarasi. Bagian ini merupakan variabel yang dimiliki algoritma dideklarasikan.
Variabel ini dapat berupa bilangan bulat, bilangan pecahan, karakter, boolean, dan lain sebagainya. Nah, apa sih boolean itu? Boolean itu merupakan suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu benar ataupun salah. Nah, yang ketiga yaitu algoritma. Ini adalah bagian yang berisikan sekumpulan perintah algoritma. Perintah algoritma dapat berupa perulangan, kondisional, ataupun runtutan. Nah, ini ada contohnya. Contoh struktur pseudocode. Yang pertama itu program. Nah, yang tadi di dalam judul itu harus diawali dengan program. Program, lalu apa isi materinya. Nah, kali ini ada pembahasannya itu hitung luas segitiga. Nah, jadi program hitung luas segitiga itu masuk ke dalam judul. Yang kedua deklarasi. Deklarasi itu apa saja yang dimiliki algoritma yang akan dideklarasikan, yaitu var luas, alas, tinggi, titik dua integer, titik koma. Nah, yang terakhir yaitu deskripsi algoritma. Nah, ini bagian yang berisikan sekumpulan perintah algoritma. Perintahnya yaitu luasnya berapa, tingginya berapa. Nah, itu akan dihitung dalam algoritma. Nah, struktur pseudocode ini harus dibuat berurut, tidak boleh beracak-acak. Mulai dari judul, kemudian deskripsi, yaitu isinya, dan implementasi yang di dalamnya merupakan bagian inti dari algoritma pemrograman yang akan dibuat. Nah, sekian materi yang saya bisa jelaskan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam pembahasan, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.